petasan-petasan di jalan, terus orang-orang pada mabok, udah nggak jelas lagi. Kalau nggak ada tujuan itu kita menjalankan sesuatu, nggak ada goalsnya itu agak sulit menjalaninya. Halo, kalian sedang mendengarkan podcast Ibu dan Anak. Bersama saya Fitri. Dan saya Kiki. Selamat tahun baru Kiki. Selamat tahun baru Mama. Udah agak telat sih. Kiki ada atasnya Menara Eiffel aja nih. Sebagai nggak ada trompet soalnya. Wit. Sekarang tahun baru 2021. 2021. Oh my god. I'm turning 20. Quarter life crisis Kiki mulai. Mama ingat nggak tapi apa tuh? Zaman Mama dulu, kalau misalnya Mama. tahun baru itu ada tradisinya nggak sih, Ma? Waktu Mama kecil atau waktu Mama sudah tua, udah punya anak atau? Kecil dulu dah, pas kecil. Waktu kecil. Waktu kecil nggak ada sih Ki. Malam tahun baru dengan malam-malam sebelumnya sama aja. Waktu gitu? kecil. Waktu udah agak gedean ada acara TV kan. Jadi malam tahun baruan nonton TV gitu. Nonton TV-nya ada sampai malam, ada pergantian tahun gitu. Tapi kalau waktu kecil sama aja sih. Hari-hari ini dengan hari-hari biasa nggak ada bedanya. Nggak ada kayak bakar-bakar gitu. Nggak, bakar semangat saja sih. Bakar semangat. Kalau bakar membakar semangat supaya tetap semangat. Bakar ini enggak sih waktu Mama kecil, enggak. Waktu Mama remaja juga. Waktu Mama remaja sama teman-teman sih, ada sama teman-teman. Kadang-kadang tapi enggak sampai malam-malam juga kan, enggak boleh sampai malam-malam banget keluar gitu. Waktu SMA sih teman-teman Mama ada yang malam tahun baruan itu naik gunung gitu. Jadi malam tahun baruannya di gunung. Mama enggak dikasih izin. Lagian kalau naik gunung tuh banyak biayanya, gede biayanya, mesti bajunya harus punya jaket yang tebal dan segala macam, ongkos kesananya. Dan waktu Mama remaja kan agak limited edition ininya, isi kantongnya. Jadi nggak tega untuk minta ke mamanya Mama gitu, ke ibunya Mama untuk minta biaya tambahan untuk kalau ada ekstra duit mending untuk beli sepatu yang udah sobek-sobek aja gitu, atau bayar uang sekolah bulan depan kayak gitu. Jadi nggak ada, waktu Mama ini nggak ada tradisi apa-apa kecuali begitu udah ada acara TV ya nonton TV sih, nonton TV sampai habis acara TV gitu. Berarti Mama nggak kenal kayak budaya apa niup trompet kayak gitu-gitu? Rasanya di Padang nggak ada tiup trompet, ada nggak Pak? Tiup trompet waktu di Padang kayaknya nggak ada. Tiup trompet tuh adanya setelah komersil, begitu Mama udah mulai ini ya, udah bekerja gitu baru kelihatannya mulai komersil ya, malam tahun baruan. Jadi ada trompet lah. Mulai kuliah udah ada sih, mulai kuliah itu udah ada tiup trompet kayak gitu, udah mulai musim ya. Mama udah di Bandung sih waktu itu gitu. Sebelumnya waktu SMA rasanya nggak ada tiup trompet tuh, nggak ada gitu. Waktu di Padang sih, mungkin karena di Padang masih di ini ya, masih nggak kota besar banget gitu, nggak seperti Jakarta, Surabaya, Medan gitu. Jadi yang kayak gitu masih agak jarang sih ya gitu. Gitu. Nah pas sudah kerja sih iya baru mengalami malam tahun baruan itu komersil sekali gitu ya. Jadi tempatnya orang mempromosikan segala macam, ada apa sih namanya, resolusi tahun baru, resolusi tahun depan kayak gitu.
kaleidoskop dan sebagainya, itu tuh baru mulai musim banget gitu. Nah, resolusi juga masih udah belakang-belakang ini kan rasanya sih. Kalau dulu-dulu nggak ada. Mungkin mama nggak denger atau memang gimana, nggak tahu juga deh. Kalau ada yang nonton yang tahu, mungkin waktu tahun-tahun tahun berapa itu? Tahun 80-an 90-an, akhir. 80-an. 80-an udah ada bikin-bikin resolusi apa belum ya gitu. Kalau kayaknya belakang-belakangan sih kan orang bikin resolusi tahun ini gimana gitu ya. Kalau kilas balik sih ya cara-cara TV kan suka ada kilas balik dunia, kilas balik Indonesia, apa aja momen-momen penting sepanjang tahun sebelum tahun berganti gitu, mengenang. Gitu sih. Mengenang tahun itu. Iya. Gitu. Nah, di sekarang kalau di Indonesia mah heboh banget tahun baru ya, malam tahun baruan. Cuman pas pandemik ini nggak terlalu heboh ya. Tapi sebelumnya cukup heboh. Kalau Kiki ingat kalau malam tahun baruan kalau kita di Bandung nggak sampai pas pertengahan malam pas pergantian tahun udah pada ketiduran semua kan ya. Enggak juga sih, mama aja yang ketiduran, Kiki masih bangun. Iya. Ya biasanya kita adalah ngapain gitu ya, bakar jagung kayak atau apa gitu ya, pas ini. Terus abis itu mulai kembang api naik ke ini jemuran. Oh iya, naik ke jemuran di atas gitu. Iya, soalnya di atas. bisa lihat kembang api gitu, keliling-keliling Bandung. Karena jemuran kita kan di Bandung itu di Cimahi lah ya, bukan di Bandung. Cimahi. Itu jemurannya tuh tinggi, lumayan tinggi lah posisinya. Rumah kita juga lumayan tinggi posisinya. Jadi kalau ngelihat kembang api di situ, di 4 penjuru mata angin, 8 penjuru mata angin. Kembang api seru-seru ya, bagus-bagus sih gitu. Dulu Kiki ingetnya lebih sedih lagi waktu zaman Kiki SD kayaknya. Mama masih ngantor yang di Bandung itu. Tiap tahun baru kita malam tahun baruannya di mana? Di jalan. Macet. Soalnya malam tahun baru mama tutup buku, lembur kan ya, sampai malam banget. Jadi kita lihat kembang api aja gak kelihatan soalnya ketutup mobil-mobil lain kayak gitu. Sedih. Iya, ingat waktu mama kerja di Bandung itu, di cabang ya, di cabang. Jadi closing itu tutup buku itu tanggal 31. Jadi kalau tanggal 31-nya jatuh di hari Senin sampai Jumat, itu bisa sampai hampir tengah malam. Mama ada satu pengalaman. Wah, bisa closing agak cepet gitu. Jam 9:30 lah gitu, jam 9, 9:30 udah closing, udah siap-siap mau pulang. Mau tahun baruan di rumah, mau bareng-bareng sama anak-anak mama, ponakan-ponakan mama gitu ya. Terus pulang, melipir nih, pikir jalan pinggir kota, jangan dalam kota. Kalau dalam kota kan macet banget. Itu malah ketemu taman, mama pikir nggak macet, ternyata macet banget. Nyampe di rumah tetap aja tahun barunya udah lewat. Setahun di jalan. Wow, perjalanan setahun ya. Perjalanan setahun. Seru. Sedih. Tapi ya enjoy aja lah malam ya, walaupun ya namanya kerja ya tanggung jawabnya di situ dikerjain aja gitu. Cuman jadi sama Kiki jadi melewatin malam tahun baruannya ya sendiri-sendiri. Kiki di rumah, mama di jalan. Mama nyampe rumah Kiki udah bobo. Kiki udah bobo. Di Jerman Kiki enggak. Maksudnya di Jerman tahun baru juga heboh gitu ya. Tapi Kiki enggak terlalu mengalami kayak gimana gitu ya. Soalnya pernah pengalaman pertama Kiki tahun baruan di Jerman. Soalnya Kiki datang juga pas menjelang winter gitu, akhir-akhir musim gugur. Terus jadinya kayak wah, tahun baru itu momen besarnya gitu, kayak Christmas, tahun baru.
Terus ngalamin tahun baru pengen kata teman-teman ini ke waktu itu di Hamburg, jadi di daerah Alster gitu namanya gitu. Yang pokoknya daerah kota gitu lah. Terus ada kayak danau buatan sih. Tapi itu di sana yang ntar bakal ada kembang api, terus orang-orang tuh rame di sana kayak menu-menuhin sana gitu. Tapi kayak aduh, serem maksudnya malamnya aja gitu ya, ya malamnya kan cepet ya, jam 4 sore itu udah terbenam matahari gitu. Jam 4 sore kayak gitu Kiki kayak pas mau ngumpul sama teman-teman itu udah banyak orang yang kayak main petasan kayak gitu. Terus sedihnya lagi hari itu tutup setengah hari gitu tokonya, jadinya Toko-toko. tokonya cuman buka sampai jam 1 siang kayak gitu. Terus jadi harus buru-buru belanja kalau tanggal 31. Tanggal 1 juga tanggal merah, jadi toko tutup gitu. Terus pas malam itu yang ngalamin kayak wah hebohnya bakal kayak gimana, ya nggak ada trompet sih, nggak ada orang jualan trompet atau apa, tapi banyak banget petasan. Nah itu Kiki takut gitu ngeliat petasan-petasan di jalan, terus orang-orang pada mabok, udah nggak jelas lagi gitu. Terus kereta untuk baliknya habis ngeliat kembang api kan naik kereta gitu ya, kereta dalam kota itu juga penuh banget. Terus serem ngeliat orang-orang mabuk atau kayak gimana gitu. Jadi kayak yang Kiki nggak terlalu suka. Dan habis itu tahun-tahun berikutnya jadinya Kiki mending tahun baruan di rumah aja deh, nggak usah ngapain deh. Kayak gitu. Iya Iya. sih. Paling pengen ngeliat kembang api aja kayak gitu. Ada Berkembang. tradisi untuk mama sendiri nggak sih buat tahun baru gitu? Misalnya kayak, oh tahun baru punya kayak goals gitu, pengen baca berapa buku misalnya, atau pengen nurunin berat badan gitu. Kan goals-goals kayak gitu tuh yang sering ada gitu, kayak yang tahun baru, oh ini goals untuk tahun ini yang tidak terlaksana tahun sebelumnya, yang sudah di-plan dari tahun sebelumnya lagi. Kayak gitu. Waduh. Iya, kalau mama sih biasanya di Desember itu kan sekalian ini ya, sekalian di tempat mama kerja kan ada ini ya, kayak evaluasi gitu. Mama ngevaluasi tim mama, anggota tim mama seperti apa. Mama mengevaluasi diri sendiri juga. Sekalian mengevaluasi kerja juga, sekalian mengevaluasi tahun ini apa aja sih yang udah dilakukan, yang udah terjadi, yang udah bisa dilakukan, yang diinginkan. Nggak sampai punya bucket list itu nggak ada sih, tapi cuman Review tahun ini itu gitu. tahun itu apa aja, baik pribadi maupun ini juga, maupun pekerjaan gitu. Nah di awal tahun juga sama seperti itu. Awal tahun juga menentukan target kan. Kalau pekerjaan kan udah ditentukan di awal tahun, targetnya apa aja tahun itu akan dikerjakan, apa aja yang harus selesai gitu. Kemudian kayak nyusun target gitu gitu. Terus selain itu juga mama kepikiran juga untuk pribadi sih, pribadi tahun ini ngapain ya, pengennya apa, pencapaiannya tercapai apa gitu. Termasuk tahun ini ke Kikinya kira-kira bulan apa kayak gitu ya. Itu sih, cuman tahun kemarin nggak terlaksana kayak gitu karena kondisi pandemik ya gitu. Biasanya sih di awal akhir tahun dan di bulan Desember sampai Januari itu menyusun target-target dan juga target-target pribadi juga sih. Kayak pengennya tahun ini tuh ngapain aja sih secara pribadi yang mama kerjakan gitu. Kalau target baca buku udah enggak sih. Kalau dulu sih mama ada target baca buku. Kalau sekarang enggak sih, buku untuk di-enjoy aja, berapa aja yang di-enjoy. Tapi secara pribadi, oh tahun ini mama udah harus bisa ngapain, tahun ini udah harus bisa ngapain gitu kan. Terus visit Kiki itu kira-kira bulan apa, terus apa lagi gitu yang pengen mama lakukan itu kapan kayak gitu. Itu sih gitu. Tapi resolusi sih nggak kayak resolusi harus turun berat badan sekian kilo. Enggak juga sih, enggak. Cuman Mama udah kurus gitu juga. Iya, mama kan nggak kurus tapi nggak gemuk juga. Iya. Tapi Fit pengen lah. ini aja sih, pengen apa namanya,
yang nggak terlaksana tahun kemarin itu adalah pengen hidup sehat gitu. Maksudnya mengkonsumsi yang sehat, terus kemudian olahraga yang teratur, nggak terlalu terlaksana sih, olahraganya masih nggak teratur, terus pola hidup juga nggak terlalu sehat juga, sering banyak ya, di awal-awal sih ya lumayan lah ya, makanannya lebih terjaga atau apa. Pas kalau udah mulai stres sama pekerjaan sama kondisi ya, apa aja dimakan. Nah tahun ini, tahun 2020, bukan tahun ini, 2020 itu kondisi itu nggak terlaksana karena stressful di kerjaannya, benar-benar lumayan berat sih buat mama sih ya, kondisinya. Jadinya nggak terlaksana itu, padahal kondisi pandemik juga, malah pola hidup nggak sehat, pola makan nggak sehat. Alhamdulillah masih sehat sampai sekarang, mudah-mudahan sih mama sehat terus ya, Kiki juga sehat terus, papa pun sehat terus, dan penonton semua juga selalu sehat, jaga kesehatan. Jadi tahun 2021 mama pengen lebih disiplin dalam pola hidup, olahraga juga, tapi belum terlaksana. Udah tanggal segini masih gitu. Pengennya sih ya, bukan untuk kurus, bukan untuk apa, cuman pengen sehat aja, pengen sehat dan pengen sampai usia tua juga masih tetap sehat gitu. Kiki gimana, Kiki? Kalau Kiki dari SMP gitu ya, atau dari SD? Kiki kan orangnya suka planning ya. Dan suka kayak review, Kiki suka nulis gitu, dan bikin prakarya-prakarya yang nggak penting gitu sebenarnya. Jadi Kiki inget waktu Kiki SMP aja, Kiki nanya ke teman-teman sekelas Kiki, misalnya kamu paling suka review tahun itu gitu, akhir tahun itu nanya review tahun itu, kalau paling suka kayak film apa, terus kayak lagu apa, kayak gitu-gitu loh. Terus jadinya kalau sekarang nggak nanya teman sekelas lah, nggak mungkin, banyak banget, ada ratusan gitu. Satu jurusan. Tapi Kiki kayak kadang suka bikin review juga, kayak oh ternyata Kiki sukanya ini, atau oh ternyata apa film ini yang keluaran tahun ini tuh yang Kiki paling suka tuh, paling enjoy adalah film ini, kayak gitu-gitu Kiki suka gitu, nyatet gitu semua. Emang karena Kiki suka culture juga kali ya, sama mungkin pengalaman misalnya travel experience, atau misalnya ketemu orang, atau ada ngobrol yang wow quite inspiring buat Kiki, kayak itu juga gitu Kiki kenang juga gitu untuk tahun itu. Sama kalau misalnya goals kayak gitu, Kiki dari dulu suka nulis dan tercapai tidak gitu. Nulis aja di awal, terus tiba-tiba kayak udah tengah tahun kayak yang ngapain sih nulis goals ini, udahlah nggak jadi deh, hapus aja deh semuanya kayak gitu. Tapi goals apa ya? Ya hidup lebih sehat atau apa gitu. Dulu Ki mikirnya kayak goals kayak gitu kan, kayak misalnya banyak orang-orang yang mungkin kayak Kiki yang badannya tuh nggak yang overweight banget gitu, atau yang overweight pun ada yang pengen kurus kayak gimana gitu, terus lebih fokusnya ke kurus gitu, ke angka. Terus Ki ngerasa kayak itu ternyata tidak sehat gitu ternyata, dan itu lebih susah gitu daripada kalau misalnya kita menggantinya lebih ke pola gitu, lebih ke habit gitu. Jadi selama beberapa tahun terakhir itu Kiki goalsnya bukan kayak angka atau sesuatu yang bisa di measure gitu, tapi lebih ke goalsnya Kiki pengen punya habit kayak gini gitu, kayak pengen punya lifestyle yang kayak gini. Misalnya habit ini bikin podcast, kayak pengen kayak tiap minggu tuh ada podcast gitu ya meluncur kayak gitu, dan syukur-syukur kalau misalnya banyak yang mau nonton ya. Gitu. Iya. Terus soalnya emang banyak juga yang bilang sekarang kalau misalnya lebih mending kalau misalnya kita punya sistem, kita building a system instead of building like focusing on the goals kayak gitu.
ada nggak sih yang memotivasi mama untuk mencapai kayak goals itu Hmm. untuk tahun itu gitu? Apa sih yang drive mama gitu, yang memotivasi mama untuk terus melakukan itu gitu, ada nggak sih? Sebenarnya ada dua hal sih. Goals di pekerjaan yang memotivasi pasti nilai akhir yang bagus ya, gitu. Hmm. Itu kayak udah pasti lah gitu. Yang pengen nilai akhirnya bagus nanti jadinya uh, memotivasi untuk mencapai target-target. Terus juga itu yang utama. Tapi selain itu juga kepuasan aja, sesuatu yang uh, bisa diselesaikan dengan baik sesuai dengan yang direncanakan tuh puas gitu. Kalau ada yang nggak tercapai, ada yang nggak misalnya kurang dari pencapaian tuh rasanya sedih gitu. Kok nggak bisa ya gitu gitu. Itu kalau apa namanya? Kalau target pekerjaan gitu, goals pekerjaan. Tapi kalau untuk pribadi sih yang memicu apa ya, yang membuat pengen tercapai itu macam-macam sih, tergantung goalnya apa dulu. Kalau untuk hidup sehat ya nggak pengen sakit aja sih. Pengennya tuanya tetap tetap sehat gitu, bukan bukan apa ya, maksudnya nggak pengen tuanya hidupnya sakit-sakitan atau apa, nggak pengen punya penyakit-penyakit yang membuat jadi sulit untuk tetap mandiri. Mama sih pengennya sampai tua bisa tetap mandiri kayak gitu ya. Kalau sakit kan susah ya, susah untuk diri sendiri, susah untuk orang-orang sekitar juga gitu. Makanya pengen memotivasi untuk mencapai tujuan untuk apa, lifestyle sehat itu sih itu. Tapi kalau goals goals yang lain misalnya kayak apa ya, misalnya tahun kemarin setahun itu harus bisa visit Kiki minimal sekali gitu ya misalnya, itu iya perasaan pengen ketemu sama anak itu yang membuat wah apapun diusahakan, semua pekerjaan selesai, diusahakan uangnya cukup untuk bisa ketemu Kiki gitu gitu ya. Depends on what, jadi tergantung banget gitu apa goalsnya ya, Oh iya sih. motivasinya gitu sih Iya. gitu. Hmm. Hmm. Iya sih, make sense gitu. Soalnya tiap kayak tujuan kita atau branch kita yang pengen fokus, tiap fokus kita tuh kayak pasti punya kayak sesuatu yang ngedrive itu yang bisa Mhm, beda-beda gitu ya. mhm, mhm, mhm. Iya. Hmm. Kalau kalau nggak ada tujuan itu kita menjalankan sesuatu nggak ada goalsnya itu kayaknya kurang kurang apa ya, kurang eh, membuat kita itu agak sulit menjalaninya gitu. Jadi kalau misalnya agak ngambang gitu sulit kali ya. Tapi kalau goals kita jelas gitu, itu lebih mudah mencapainya kata mama sih. Apa mau Iya. lebih mudah memotivasi diri itu untuk mencapainya gitu. Hmm. Iya, Gitu. bisa jadi. Tapi mungkin itu tergantung orang juga kan. Kan Bisa ada juga yang jadi. lifestyle-nya lebih ke YOLO gitu. You only live Hmm. once. Oke, just take. Kalau misalnya ada opportunity, dia coba ambil aja gitu. Kayak yes man gitu. Dan ya tergantung sih lifestyle-nya, dia pengennya kayak gimana. Iya. Dan pasti menurut Kiki apapun itu yang paling penting tuh balance sih. Balance antara Iya sih. kayak just grab the opportunities, soalnya kadang ada yang mikir dulu opportunity-nya keburu lewat gitu. Nah, iya, Nah iya. itu, Ya atau itu kayak sih mikirnya ya. harus perfectin diri sendiri, opportunity-nya keburu lewat gitu. Itu sih me. Iya. Kebanyakan mikir ya. Iya. Itu iya sih. Jadi maksudnya apa namanya? Goals itu kan perlu ya. Tapi selain goals itu juga ada spontanitas itu. Kalau mama kan orangnya cukup spontan ya. Kalau untuk kehidupan sehari-hari ya. Tapi kalau untuk pekerjaan sih enggak gitu. Tapi kalau untuk hidup sehari-hari spontan sih gitu. Jadi itu penting sih kalau terutama untuk lebih ke arah yang
funnya gitu. Mama sangat suka spontanitas gitu, nggak suka yang terlalu terlalu direncanakan banget sehingga apalagi terlalu rigid dengan rencana gitu. Itu malah nggak fun lagi gitu. Iya nggak? Kalau untuk fun sih pasti lebih suka ini sih Mama. Jadi misalnya Mama hari ini pengen belanja gitu ya, ya bagusnya sih di list gitu apa aja barang-barang. Tapi Mama belanja itu sekalian refreshing sih gitu. Jadi kalau refreshing, kalau kita rigid dengan itu aja, tujuan refreshingnya nggak tercapai buat Mama sih. Jadi Mama lebih suka yang ya belanja itu sekalian fun gitu. Jadi belok sana belok sini ya sekedar untuk ngelihat aja, atau kadang-kadang beli juga gitu ya gitu. Nah itu alasan aja ya tuh. Iya. Mama gemasinnya lumayan cakep itu sih. Biar nggak diomelin anaknya, ini beli apa lagi gitu. Gitu. Tapi jadinya Mama pikir ya ada satu saat yang Mama goals itu sangat penting gitu. Tapi ada juga banyak juga kondisi-kondisi yang goals itu menjadi nggak penting sih, ya. Jadinya ya grab everything that you have gitu ya in front of you, just do it. Just do it. Sialabov. Kalau sekarang kan tahun kemarin Mama sendiri mencanangkan bahwa tahun ini Mama set up sesuatu yang Mama sukai, menjalankan sesuatu yang Mama sukai, yang Mama enjoy melakukannya ya, itu lagi Mama lakukan, termasuk podcast ini Mama enjoy melakukannya karena bikin podcast ini membuat Mama kalau komunikasi sama Kiki udah pasti ya, komunikasi sama Kiki kita memang komunikasi rata-rata mingguan. Cuman kadang-kadang kan nggak teratur gitu. Dengan ada podcast ini kita jadi kita mau posting nih, jadi kita komunikasi dulu gitu. Terus kita bicaranya jadi lebih luas gitu. Biasanya bicara apa gitu, satu topik yang cukup enak gitu ya, tapi ngalor ngidulnya banyak. Kalau sekarang kita jadi mikir untuk bisa men-share ke orang, sehingga pembicaraan yang kita lakukan juga lebih ini ya, lebih ada isinya, lebih ada fokusnya, lebih ada sesuatu yang bisa kita share gitu. Itu sesuatu yang menyenangkan, ternyata menyenangkan, ngobrol aja menyenangkan, dan kita bisa share ke orang dan mudah-mudahan bermanfaat. Nah ini tahun ini Mama mencanangkan, sebenarnya Mama udah mulai gitu ya sama Katika, cuman kemarin tuh hasilnya kurang begitu bagus, video masak gitu, melakukan hal, memang suka masak ya di videoin, memang suka juga otak-atik komputer, otak-atik multimedia, terus kita share ke orang-orang, kenapa enggak gitu pengen melakukan itu. Cuman mudah-mudahan terlaksana. Ada perubahan juga di kantor Mama yang membuat Mama harus konsentrasi juga di situ, tapi mudah-mudahan di sela-sela itu Mama tetap bisa melakukan hal-hal yang Mama sukai di tahun ini. Tahun ini Mama menggolkan banyak, menghabiskan waktu Mama untuk hal-hal yang Mama sukai. Pekerjaan kantor sekarang itu buat Mama udah ke taraf, karena Mama mungkin udah cukup lama bekerja, jadi udah taraf di kewajiban gitu, bahwa Mama harus bekerja, Mama harus menyelesaikan pekerjaan Mama, menyelesaikan tanggung jawab Mama, tapi funnya udah agak-agak kurang dapet gitu. Nah, funnya yang di sini ini membuat sesuatu kayak podcast atau kayak apa nanti yang akan Mama lakukan, yang lebih ke arah fun ya, lebih yang Mama sukai, yang bukan challenging, tapi lebih ke arah fun aja, menyenangkan gitu.
gitu. Kiki sih mikir ya, Mm-mm. hal-hal kayak motivasi itu balik lagi itu sebenarnya nggak perlu hal-hal yang grand gitu. Kayak Mhm. oke gitu, bisa kita misalnya dengarkan cerita orang yang wow cukup dramatis gitu, yang bisa bikin kita terinspirasi, termotivasi, yang misalnya kayak dia yang kayak Slumdog Millionaire dah, yang dia asalnya dari Slumdog gitu, terus habis itu dia mencapai sesuatu, terus kita kayak yang wow ternyata kayak gitu, aku juga bisa kayak gitu. Emang itu bagus gitu, tapi kadang hal-hal yang memotivasi kita itu bisa hal-hal kecil yang mungkin buat orang tuh sepele. Hmm. Misalnya, Ki dengar cerita sih ada kayak orang yang mau bunuh diri. Hmm. Ekstrimnya ya, sorry. Dia mau bunuh diri, terus kayak udah ngerasa kayak nggak ada harapan hidup lagi, kayak gimana gitu. Tapi habis itu dia kayak mikir kayak, aduh kok, tapi saya masih pengen main game yang bakal rilis bentar lagi kayak gitu. Tapi saya masih pengen nyelesain game ini, atau kayak tapi saya masih pengen tahu kelanjutan dari acara TV ini. Hal-hal kayak gitu gitu. Itu bisa menjadi kayak hal-hal kecil yang memotivasi dan ternyata bisa membuat kayak misal bisa membuat kita kayak yang asalnya beban gitu menjadi kayak ya teringankan dikit lah kayak gitu loh. Misalnya kayak ini juga, misalnya mau workout gitu. Sekarang kan Hmm. orang-orang kan workoutnya dari rumah ya karena Hmm. pandemi gitu, jadi susah ke gym atau gimana. Mungkin bisa kayak sambil workout sambil sambil dengerin podcast favoritnya atau mungkin bisa sambil kayak tahu misalnya audiobook, oh cerita kelanjutannya gimana, jadi dia termotivasi untuk workout karena pengen sambil melakukan itu gitu. Karena ada motivasinya gitu, bisa diselipkan ke hal-hal yang menurut kita tuh berat gitu. Tips aja sih. Kalau tips Ki pengen postur tubuh Kiki tuh semakin, bukan tips, goals Kiki tahun ini Ki pengen postur tubuh Kiki tuh lebih bagus gitu, kayak kalau nonton ada acara Netflix Queen Gambit itu kan dia kayak benar-benar proper gitu loh, gitu. Hmm. Tapi kadang-kadang kita ngelihat orang, oh kelihatannya bagus gitu. Eh, kita karena kita lihat di luarnya kan kulitnya. Mhm. Tapi untuk mendapatkan bagus itu mungkin kita juga nggak akan mau melaksanakan seperti itu gitu kayaknya. Ternyata seberat itu ya di hidupnya. Gitu. Jadi gimana nih kesimpulannya, enjoy aja lah ya. Bikin Mhm. bikin target-target ya, goals ya, bikin goals ya, tapi eh, Semoga kayak menikmati juga prosesnya gitu. Karena ya akhirnya yang fun. menjadi cerita itu nggak hanya kayak saya meraih ini, tapi juga proses-proses itu tuh bisa menjadi cerita yang asalnya nggak terencana gitu. Kayak, wah ternyata saya bisa ini gitu. Kayak kita juga nggak merencanakan bikin podcast gitu. Di Tiba-tiba awal Agustus tahun. bikin podcast yuk mah, ayo, oke. Langsung jadi podcast ini. Iya, Dan gitu. alhamdulillah sampai sekarang kita masih cukup rutin ya, dan kita masih punya banyak hal-hal yang bisa kita bicarakan gitu. Yang bisa kita share gitu. Yang bicarakan selalu banyak sih. Tapi rahasia-rahasia keluarga. Oke deh, segini Oke dulu. deh. Selamat menunaikan tahun baru. Tuhan baru kau menunaikan. Selamat menjalankan. Semoga tahun ini menjadi tahun yang lebih baik untuk kita semua. Klise banget. Dan yang paling penting tuh semoga pandemi ini berlalu lah ya, kita jadi bisa bepergian lagi, berkunjung lagi, berdekatan lagi gitu. Karena pandemi ini bikin rasanya kok, walaupun banyak hal-hal yang positif dari sini ya kayak podcast gini ya. tapi berat sekali tahun ini, dan mudah-mudahan tahun 2020 kemarin, mudah-mudahan 2021 itu udah lewat dan kita bisa berdekatan lagi seperti biasa gitu. Tetap jaga Iya. kesehatan. Dadah. Dadah.